Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my video. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Zahwa dengan NPM 250810801100034. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan dan memperkenalkan sebuah program yang telah saya buat berdasarkan tugas yang diberikan oleh asisten praktikum, yaitu program kalkulator statistika, yang mana di dalamnya berisi konsep object-oriented programming, yang di dalamnya terdapat kelas berisi kumpulan fungsi-fungsi statistika, dan juga dilengkapi dengan command line interface sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dengan program melalui menu yang sederhana dan mudah dipahami. Langsung saja kita ke intinya. Mohon maaf sebelumnya jika suaranya sedikit kurang jernih, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dikontrol. Oke, kita langsung melihat program kalkulator statistika. Yang pertama di sini terlihat adanya kelas, yang mana kelas ini seperti yang telah saya sebutkan tadi berisi fungsi-fungsi statistika yang saya namai, yaitu kalkulator statistik killer. Di dalam init itu terdapat dua atribut. Yang pertama itu adalah self data kila, menyimpan data-data, dan juga self nama dataset kila, yaitu menyimpan nama data yang sedang aktif. A. Membuat dataset kosong. Hal yang pertama adalah membuat dataset kosong. Berikut adalah sintaksnya. Kemudian menghapus dataset kosong, menambahkan data ke dalam dataset. Yang perlu kita highlight itu bagian append ya. Append itu menambahkan fungsinya. Kemudian input datanya, menghitung ukuran pemusatan data, mean dan median. Nah, berikut sintaknya. Kemudian median seperti ini. Menghitung ukuran penyebaran data terdiri atas range, kuartil, IKR, varian, standar deviasi. Dan menampilkan output summary statistik ringkasan Kila. Kemudian menghitung korelasi persen antara dua dataset. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat ya bagaimana program yang telah saya buat. Namun fokus di sini itu bukan menjelaskan sintaknya sebenarnya. Kalau misalnya di dalam tugas disuruh untuk menjelaskan bagaimana alur ya, alur pemrogramannya, bagaimana cara menggunakan si kalkulator statistik ini. Kita langsung ke contoh saja ya. Oke, ini tadi udah pernah saya run teman-teman di bagian sel ini. Sekarang hal yang pertama muncul itu adalah masukkan nama dataset ketika kita run bagian menu utama ya. Ini kita sudah masuk ke menu utamanya. Oke, kita masukkan nama datasetnya. Misalnya nilai UTS, karena sekarang kan lagi ngerjain UAS ya, nilai UTS saja ya. Oke, muncul apa? Dataset nilai UTS berhasil dibuat dan siap digunakan. Berapa banyak data yang ingin dimasukkan? Ini adalah hal yang selanjutnya ditanyakan. Yang ingin kita masukkan 5 aja lah biar nggak terlalu banyak ya. Data pertama kita mau nilainya 90. Ini 89, 90 lagi, 878, 56. Nah, kemudian kita akan dihadapkan dengan masukkan pilihan 1 sampai 15. Maksudnya ini menu apa yang ingin kita ketahui gitu? Apa kita mau ketahui meannya, mau ketahui mediannya, range-nya, kuartilnya, IKR-nya, variansnya. Terserah kita mau klik yang mana. Mungkin untuk meringkas ya, untuk meringkas 7 poin ini kita langsung klik yang bagian 8 aja. Biar meringkas semua statistiknya. Kita enter. Kemudian muncul deh ringkasan statistiknya seperti ini. Meannya 80,6, mediannya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau em, buat dataset baru, tinggal kita klik 12, kemudian kita masukkan nama dataset baru kayak tadi lagi lah. Kalau misalnya ini kita selesaikan ini terlebih dahulu ya. Nilai nilai kerajinan misalnya ya. Enter.
Dua aja deh. 80, 89, 90. Apa yang ingin kita ketahui misalnya standar deviasinya misalnya. Nah, muncullah standar deviasinya seperti ini. Ini contoh saja teman-teman. Nanti teman-teman tinggal input data yang em, diperlukan seperti itu. Kalau misalnya mau hapus dataset, tinggal ketik angka 13 aja. Kalau misalnya mau keluar ya dari sistem, kita nggak perlu lagi nih misalnya ya, udah selesai sama semua hal yang kita perlukan. Kita klik 15. Nah, terima kasih sudah menggunakan kalkulator statistika Kila. Sampai jumpa, seperti itu. Kemudian kita akan melihat contoh penggunaan lengkap ya. Ini datanya sudah saya input sendiri ya. Ini tanpa input manual, jadi ini untuk melihat secara keseluruhan gitu ya. Nah, muncul seperti ini. Dataset data nilai berhasil dibuat dan siap digunakan. Jadi walaupun nggak input secara manual, teman-teman bisa menulis sintak lain dengan sintak seperti ini dan langsung muncul nilai-nilai yang diinginkan sesuai dengan sintak yang teman-teman telah tuliskan seperti itu. Dataset data nilai berhasil dibuat dalam menggunakan. Ini dataset yang telah kita input tadi. Kemudian ringkasan statistiknya seperti ini, korelasi persennya seperti ini, slope, intercept, bersama regresi, sampai koefisien determinasinya pun sudah diketahui ya, karena kita tadi ya kita ada meminta koefisien determinasi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang handling error. Bagaimana program ini menghandle jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan atau sesuatu yang uh, tidak di di luar kondisi seperti itu ya. Jadi program ini telah dapat menghandle semua hal itu. Misal nih, pengguna user itu menginput datanya itu dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk angka. Itu otomatis akan keluar. Hmm, Mungkin di sini tidak ada contohnya ya. Pokoknya dia akan otomatis keluar bahwa data yang diinput tidak valid seperti itu. Itu sudah ada menu-menu seperti itu. Nah, kalau misalnya ini ya, contoh error handling nih. Nama dataset sudah Kila buat dataset Kila data nilai. Kita mau buat nama dataset nih. Kita mau buat nama dataset dengan data nilai. Sedangkan data nilai sebelumnya itu udah pernah kita gunakan. Jadi nanti dia akan muncul. Dataset dengan nama nilai sudah digunakan. Kalau misalnya kita mau menghapus nih dataset nilai, tapi kita salah tulis, bukan data data nilai yang kita tulis, tapi data lain gitu ya. Itu akan muncul nanti dataset data lain tidak tersedia. Kalau misalnya kita em, mau buat dataset, kita mau menghitung mean dan median, sedangkan kita tidak menginput datasetnya. Ini akan muncul dataset masih kosong, mean tidak dapat dihitung. Kalau misalnya kita mau menghitung korelasi, determinasi, dan sebagainya yang mana membutuhkan variabel X dan Y, dan ketika kita input panjang X dan Y-nya itu tidak sama, maka dia akan memunculkan komentar jumlah data X dan Y harus sama untuk menghitung korelasi. Jadi setiap kesalahan itu bakal ada yang namanya petunjuk seperti itu. Jadi program ini sudah dilengkapi dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan program dari saya. Semoga program ini dapat digunakan, dapat bermanfaat, dan juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.